87 hektar itu. Selain pemandangan, udara, dan koleksi tumbuhan yang banyak, Kebun Raya Bogor juga menyimpan mitos dan cerita mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Yang satunya Kemis, yang satunya Rebo ya. Yang Rebo ini yang tidak mau mengalah. Sebagian masyarakat Jawa meyakini jika bulan Suro pantang membuat hajatan, apalagi hajat pernikahan yang besar-besaran. Tapi kalau di agama lain saya nggak ngerti ya. Masalahnya kan ada agama yang percaya dan ada yang tidak ya. Tetapi kalau di Eyang tidak. Ya kalau orang Kejawen itu betul-betul jelimet hitungnya. Saya sendiri nggak tahu ya, jadi mohon maaf. Maaf ya, saya sudah terlalu jauh untuk ikutin ranah Lesti ya, jadi saya nggak berani. Sudah cukup statement dari saya kemarin. Kita tunggu aja kabar selanjutnya, karena saya nggak berani ngasih statement yang saya tidak tahu beritanya ya. Lantas bagaimana pandangan ahli agama mengenai hal ini? Benarkah di dalam Islam juga terdapat hari baik untuk menggelar pernikahan? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hari di dalam pernikahan, ini ada pilihan yang baik atau buruk. Mengenai hari berdasarkan Kiai Haji Amru Al-Muhtashim dan berdasarkan menurut diperkuat lagi dengan Syekh Soleh Darat, ini ada hari-hari baik kalau menurut Kiai Haji Amru Al-Muhtashim. Di sini ada hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Kalau hari Senin itu adalah hari Nabi menerima wahyu, itu pada hari Senin. Dan hari Sabtu itu hari terjadinya bumi. Jangan di bulan Suro karena nanti akan terjadi perceraian. Ini yang salah. Di dalam Islam tidak ada mengkultuskan bahwa hari ini nikah nanti cerai, akan terjadi tidak bertahan lama pernikahannya. Ini yang harus kita hindari karena akan menyebabkan akidah kita hancur dan rusak. Karena di dalam Islam tidak ada yang mengatur bahwa di dalam Al-Quran atau ayat-ayat Allah mengatakan bahwa jangan menikah di bulan Syuroh nanti cerai, pernikahannya tidak akan bertahan lama. Ini adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitos dan kisah horor di Kebun Raya Bogor. Sisi mistis di tengah rimbunnya Kebun Raya Bogor. Sebagai destinasi wisata alam, Kebun Raya Bogor menjadi tujuan liburan favorit bagi warga Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Udara yang sejuk, pemandangan indah, serta rindangnya pepohonan memanjakan pengunjung saat berada di hutan kota seluas 87 hektar itu. Selain pemandangan, udara, dan koleksi tumbuhan yang banyak, Kebun Raya Bogor juga menyimpan mitos dan cerita mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Berikut tempat-tempat mistis yang ada di Kebun Raya Bogor. Batu Semar didiami Mbah Ganggeng. Batu besar yang terletak di satu sudut Kebun Raya Bogor ini bukan sembarang batu. Disebut-sebut batu besar itu merupakan batu bersejarah dan mempunyai nilai magis. Sebelum berada di daratan Kebun Raya, batu besar yang bentuknya mirip tokoh pewayangan Semar awalnya berada di tengah Sungai Cipatahunan atau Sungai Ciliwung yang membelah Kebun Raya Bogor. Oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, batu besar yang bentuknya mirip wajah tokoh pewayangan Semar dipindahkan ke daratan Kebun Raya Bogor pada tahun 1960. Kala itu menurut Bung Karno, batu Semar ada eyangnya yang disebut Mbah Ganggeng. Ketika akan diangkat ke darat, Bung Karno melakukan ritual terlebih dahulu. Penampakan dan suara rintihan di Komplek Pemakaman Belanda. Terletak di area sebelah barat Kebun Raya Bogor, Komplek Pemakaman Pejabat dan Keluarga Kolonial Belanda mengumbar aura mistis yang sangat kuat. Komplek pemakaman Belanda itu terasa mistisnya bila hari mulai gelap.
Informasi dari masyarakat dan sejumlah pegawai kebun raya. Di sekitar kuburan Belanda itu sering terlihat penampakan makhluk astral yang wujudnya bermacam-macam. Di antaranya sosok wanita berambut panjang mengenakan bergaun serba putih, serta sosok lelaki bertubuh besar dan berbulu lebat. Selain penampakan, ada juga suara aneh seperti rintihan kesakitan yang bisa membuat orang yang mendengarnya jadi merinding. Arwah penasaran Noni Belanda di Jembatan Gantung Merah. Kisah mistis yang menyelimuti kebun raya Bogor juga ada pada jembatan gantung berwarna merah. Di jembatan yang kabarnya sudah berumur 200 tahun itu, disebut-sebut sering ada penampakan makhluk astral berwujud perempuan muda Belanda. Menurut sejumlah praktisi supranatural, perempuan muda itu merupakan arwah perempuan muda Belanda yang pernah bunuh diri terjun ke dalam sungai lantaran hubungan asmaranya dengan pria Indonesia ditentang orang tuanya. Ada juga mitos yang beredar di tengah masyarakat yang menyebut pasangan kekasih akan putus jika melintasi jembatan gantung berwarna merah itu. Siluman ular raksasa dan Noni Belanda di Danau Gunting. Menjadi satu spot yang banyak difavoritkan pengunjung, Danau Gunting juga menyimpan kisah horor. Kabar yang beredar di masyarakat menyebut Danau Gunting didiami siluman ular raksasa. Menurut petugas di kebun raya, beberapa orang pernah melihat siluman ular raksasa itu keluar dari Danau Gunting. Selain siluman ular raksasa, Danau Gunting juga dihuni oleh makhluk astral berwujud Noni Belanda yang sering menampakkan saat hari menjelang malam. Makhluk astral Noni Belanda itu biasanya berjalan santai di sekitar Danau Gunting. Sumur kahuripan peninggalan Prabu Siliwangi dijaga sepasang kakek nenek. Masih di area kebun raya Bogor, juga terdapat sebuah sumur kecil yang disebut Sumur Kahuripan. Sumur tua berkedalaman 1,5 meter itu disebut-sebut peninggalan dari Prabu Siliwangi. Uniknya, sumur yang diperkirakan berusia 600 tahun itu tidak pernah surut ataupun kering meski musim kemarau. Menurut sejumlah praktisi supranatural, sumur tua peninggalan Prabu Siliwangi yang ada di kebun raya Bogor dijaga oleh makhluk astral sepasang kakek nenek.